peristiwa 98 itu adalah bukan peristiwa yang begitu saja. Bahwa ada orang-orang aktivis 96, aktivis yang 27 Juli yang tetap memperjuangkan dalam kondisi teror Orde Baru. Teman-teman juga melakukan perjuangan di bawah tanah dan pelan-pelan mulai jadi yang karena saat itu yang bisa kampus ya kampus. Gitu. Akhirnya ke kampus lah ya itu kita. Satu hal yang tidak pernah tercatat dalam sejarah kita. Apa itu, Pak? Nah, satu, yang menolak kepemimpinan Habibie hanya aktivis Surabaya. Karena? Masih sisa-sisa rezim Orde Baru. Karena Surabaya ini nggak bisa berhenti, akhirnya Jakarta juga nggak ikut berhenti, Pak. Akhirnya waktu itu Pak Habibie ke Surabaya nggak bisa masuk, karena dikepung semua. Keliling dia. Masuk ke Gerhadi itu nggak bisa. Nah itu benar-benar dikepung sama arek Surabaya saat itu? Iya, nggak bisa masuk. Okay. Karena waktu itu kan yang harus dikondisikan adalah Surabaya. Nah ini yang nggak lupa. Akhir teman-teman aktivis mahasiswa Jakarta pun juga, kok gimana kok Surabaya nggak? Loh kita menolak tetap. Itu bagian dari contoh sejarah Orde Baru. Dan saat Surabaya itu memang kalau ini belum selesai, berarti kondisi politik Jakarta ya belum selesai. Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ya apa kabare? Balik maneh ning jagongan Surabaya. Anak muda ingin cari tahu. Kali ini podcastnya masih saya ambil alih ya Cak Ji, mohon izin. Kita masih membahas mengenai reformasi demokrasi. Seperti biasa saya menghadirkan sosok yaitu Purnawirawan Reformasi 98. Salah satu tokoh Surabaya yang menjadi salah satu saksi bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya di tahun itu. Ini luar biasa loh ya. Narasumbernya ini salah satu tokoh yang oke di Surabaya dan sekaligus partnernya Cak Ji saat itu ya. Teman seperjuangan gitu ya kan. Iya. Gimana nih? Apa kabar Mas Purwadi atau akrab disapa Mas Pur? Baik. Makasih yang datang. Semangat hari ini? Semangat. Sesemangat saat itu menjadi aktivis? Semangat tetap. Tidak jauh dari kegiatan 98 semangatnya. Mas Pur, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kejadian 98 saat itu ya, kan kalau kita melihat di sosial media, di berita, di Google itu banyak. Tapi tidak lengkap kalau kita tidak tahu ceritanya secara langsung dari orang yang berkecimpung langsung di lapangan. Apa saat itu yang menarik, yang tidak diketahui oleh publik? Oke, jadi kalau saya akan bicara dulu bahwa peristiwa 98 ya, baik di Surabaya maupun di Jakarta, itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba ya. Yeah. Itu selalu berhubungan dengan peristiwa Kuda Tuli juga, 27 Juli juga. Bukan kita mau menanduli, tidak. Jadi problem soal bagaimana kritis terhadap rejim Orde Baru saat itu kan sebenarnya kalau mau kita jujur, itu kan diawali dengan keberanian para aktivis pro Megawati. Waktu itu melawan Orde Baru. Nah, setelah itu Orde Baru itu kan kondisinya adalah sangat keras. Nah, itu. Jadi setelah peristiwa 27 Juli sebenarnya teman-teman aktivis itu kan langsung banyak dicari, dikejar-kejar di aparat. Dan waktu itu belum ada aktivitas kampus, tidak ada gerakan sama sekali dulu. Jadi tidak ada lah, hanya aktivis yang ada di jalanan, yang melawan Orde Baru kan hanya satu teman-teman di 27 Juli. Yang lainnya masih sama mahasiswa itu kan masih di kampus. Yeah. Mereka tidak punya masih takut lah ya kayak begitu. Nah setelah peristiwa Juli itu kan teman-teman tuh diteror, dikejar sampai di rumah masing-masing, sehingga teman-teman itu kan akhirnya bersembunyi, bergerak di bawah tanah gitu. Nah sambil lihat kondisi pada saat itu seperti apa. Salah satunya kan akhirnya kita juga teman-teman juga melihat waktu itu saya masih mahasiswa waktu itu, saya masih semester sekitar semester 5 waktu itu. Saya sudah ikut di gerakan itu.
Nah saat itu kita sambil melihat karena lihat kondisi, saya ingat itu setelah peristiwa 7 Juli itu kan teman-teman tuh berkumpul di Pemkri. Nah, tuh. Salah satu yang melopori adalah teman almarhum kita yang sekarang diculik sampai belum kembali, Mas Herman. Jadi, Mas Herman Hendrawan itu juga rekannya Pak Armuji juga, rekannya Pak Bambang Deha juga. Itu yang satu juga. Jadi mereka mengalami bagaimana menghubungkan antara teman-teman aktivis mahasiswa non kampus ya, itu dengan teman-teman aktivis aktivis yang pro mega itu berkumpul. Nah muncullah peristiwa 7 Juli itu. Nah teman-teman ini yang diincar sama rejim Orde Baru, rumahnya, teror semua kan dilakukan itu. Nah setelah itu kan muncul ada sedikit perlahan kita ngeliat mulai ada kondisi mahasiswa itu kan sudah mulai terasa ada krisis ekonomi. Mulai ada namanya fotokopi susah dan mahal. Tahun segitu berapa ya fotokopi ya? Per lembar hampir Rp500 segitu loh. Fotokopi aja? Fotokopi, dan itu memberatkan mahasiswa. Nah akhirnya teman-teman nekat memberanikan diri. Memberanikan diri muncul di kampus. Nah saya kembali ke kampus lagi ke UNER. Lalu teman-teman ada yang kembali ke UNESA. Lalu ada yang kembali ke WK. Itu. Nah, disitulah kita mulai pelan-lahan masuk pelan-pelan masuk ke kampus, gitu loh. Kampus. Nah, saya waktu itu sekitar 4 orang. Saya ingat 4 orang. Saya ingat saya sendiri Fakultas Hukum, lalu ada Sutris. Sutris ini FKH. Jadi kita tuh bagaimana kondisi setelah dulu kita mulai teriak-teriak tentang ekonomi. Keliling kampus 4 orang tuh. Belum ada. Mereka kampung, jadi kita kadang orasi depan perpustakaan tuh kayak orang gila udah. Mungkin karena nggak biasa lah teman-teman mahasiswa tuh dengan budaya aksi itu nggak ada betul. Keliling. Ya sempat dilempari botol, digoda-goda, gak masalah kita. Wis digodain gak masalah. Tapi lama-lama ternyata krisis ekonomi terus berlangsung. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu ternyata tidak salah gitu loh. Nah akhirnya pelan-pelan mulai pertama di dalam kampus, di dalam kelas, lalu mulai masuk keluar melihat aksi demo. Tetap yang orator 4 orang. Nah, saya ingat saya ada fotonya itu, ada saya, AO, ada Heru tuh FISIP sosiologi, politik sosiologi ini tahun 93 juga sama angkatan. Ada AO Fakultas Ekonomi itu. Nah itu berempat. Cuma berempat? Berempat. Diliatin satu banyak, iya. Karena belum ada yang berani waktu itu. 4 orang aja nih penggeraknya? Iya, 4 orang. Itu saya nggak bohong itu, saya 4 orang itu. Tapi perlahan waktu itu karena akhirnya jelas yang melopori memang ada 3 fakultas. Akhirnya memang FKH, terus Fakultas Hukum, terus sama FISIP. Itu. Nah FKH itu diwakili Mas Sutrisno itu. Nah Mas Sutrisno juga sama, dulu juga aktif 7 Juli. Jadi dulu kalau ngomong peristiwa 7 Juli yang aktif juga mahasiswa juga. Mulai kasus Sekolilo, 2 Juli itu ada banyak teman mahasiswa terlibat di situ. Nah itu sudah berempat, akhirnya muncul ekonomi makin berkembang. Pelan-pelan kita akhirnya karena makin mahal teman-teman mulai bergabung. Dari isu ekonomi dulu ya, belum ngomong itu belum ngomong soal tumbangkan Orde Baru loh. Karena waktu itu mereka masih takut. Nah, jadi ngomong kita naikkan turunkan harga, naikkan upah. Wes itu temanya ekonomi. Kita cerita bahwa namanya biaya tuh mahal, fotokopi mahal, biaya kos tuh udah mulai mahal, biaya listrik tuh mahal, naik semua. Akhirnya krisis itu udah sampai di persoalan pribadi mahasiswa. Nah, itulah baru mereka tersentuh. Nah, akhirnya mulai dari dalam ruangan mulai keluar. Akhirnya lama-lama mulai bertambah. Akhirnya mendesak rektor. Waktu itu Pak Purhito. Masih ingat sekali. Masih ingat. Nah, Purhito akhirnya mau nggak mau akhirnya dipaksa lah mereka. Akhirnya mundur. Nah, tapi kan nggak cukup. Tidak hanya UNER. Akhirnya saya keliling ke Untak. Hampir semua kampus saya kelilingi. Untuk mencari masa saat itu masa dan dukungan. Iya, apalagi Petra itu tidak pernah aksi kan begitu, saya datang sana. Akhirnya ketemu namanya Oni
Sam Samuel itu dulu anak Megawati, dan kebetulan waktu itu lama-kelamaan didukung oleh Bu Anitali. Ya. Nah itu sudah akhirnya peta mulai bergerak terus sampai ke Untak. Nah kebetulan di Untak itu ada teman-teman juga gerakan juga kan, tidak hanya kita. Ada akhirnya muncullah namanya ASPR, Arek Surabaya Pro Reformasi. Nah inilah akhirnya karena Pak Armuji waktu itu teman-teman tidak dianggap Pak Armuji ini tokoh PDI Perjuangan saat itu, akhirnya teman-teman mulai mulai baur. Maka selalu ngundang Pak Armuji di kegiatan-kegiatan aksinya. Sampai Pak Armuji sendiri waktu itu orasi. Sempet anak-anak di 3 lupa Pak Armuji di atas tangganya dibawa orang-orang. Nah itu pengalaman lucu lah. Ini gitu. salah satu fun fact, ternyata Cak Ji pernah orasi. Orasi sudah. Kemudian sama teman-temannya dilupakan. Iya karena waktu Panser datang. Rame. Harusnya ada tangga buat nurunin Cak Ji, tapi diambil sama anak-anak. Iya karena apa jatuh? Enggak mungkin Pak Armuji di atas. Lupa tuh Panser datang sama apa? Beranjang itu. Beranjangan itu. Nah itu kita lucu lah itu, Pak. Kita wah Pak Armuji masih di atas itu. Oh iya lah. Ya nunggu tangga. Ya enggak nunggu tangga. Ya gitu, Pak. Enggak mungkin toh tinggi tuh, Mbak. Gapuranya itu. Enggak mungkin Pak Armuji loncat tuh enggak mungkin juga. Oh, ada pansor banyak di situ, Pak. Itu. Nah, itu jadi waktu itu akhir keliling. Nah, ketemulah ASPR itu. ASPR itu akhirnya terbentuk habis ASPR akhirnya semua kampus mulai terkumpul. Ikut. Waktu itu terus terangnya memang kebanyakan aktivis-aktivis yang memang dulu bukan aktivis ormas ya seperti GMNI, HMI bukan. Tapi murni-murni aktivis yang punya latar belakang misalnya seniman. Ya ada. Nah itu bergerak. Rata-rata ternyata mereka kan tidak aktif di BEM, tidak aktif BEM karena rata BEM itu diambil teman-teman aktivis mahasiswa yang kayak GMNI, HMI, PMK dan lainnya. Nah ini justru teman-teman itu kita kumpul. Lebih banyak kepada jaringan, misalnya jaringan komunitas keluarga besar, misalnya kelompok keluarga mahasiswa Katolik, nah itu kumpul. Ada jaringan kelompok seniman, nah yang biasa di teater kumpul. Nah justru itu yang jadi pelopor-pelopornya itu. Nah setelah bergerak kita juga karena diperkuat juga teman-teman seperti waktu itu kan juga ikut membantu lah mempererat Mas Bambang Dea, Pak Armuji dan lain-lainnya itu membantu. Nah itu karena beliau ini belum boleh muncul dulu karena diincer juga. Ya pasang badan kita lah di situ toh. Nah, akhirnya dibantu. Makanya saya bilang bahwa 98 itu tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, akhirnya ada kisah di balik. Nah, pelan-pelan itu bergerak akhirnya muncul aliansi yang besar untuk mahasiswa. Aliansi bersama rakyat Indonesia ABRI waktu itu. ABRI itu. Nah, dan menariknya setelah itu kita aksi 98. Satu hal yang tidak pernah tercatat dalam sejarah kita. Apa itu, Pak? Nah, satu, yang menolak kepemimpinan Habibie hanya aktivis Surabaya. Karena? Masih sisa-sisa rezim Orde Baru. Saat itu. Jadi ketika sudah Pak Soeharto turun, semua akan kembali ke kampus. Nah, teman-teman hanya Surabaya yang menolak untuk namanya Presiden Habibie menjadi bagian dari penggantinya itu. Kenapa? Itu bagian Orde Baru. Karena waktu itu tuntutannya pemerintahan transisi demokratik misalnya itu. Jadi kalau ada pemerintahan yang itu akan mengatur yang menyelenggarakan pemilu yang dipercepat dan lainnya. Dan waktu Surabaya menolak dan itu geger. Sampai istilahnya teman-teman Jakarta kaget. Dan ternyata juga nggak kecil kita. Maka saya bilang, karena Surabaya ini nggak bisa berhenti, akhirnya Jakarta juga nggak ikut berhenti, Pak. Akhirnya waktu itu Pak Habibie ke Surabaya nggak bisa masuk, karena dikepung semua. Keliling dia. Masuk ke Gerahadi itu nggak bisa. Nah itu benar-benar dikepung sama arek Surabaya saat itu? Iya, nggak bisa masuk. Karena waktu itu kan yang harus dikondisikan adalah Surabaya. Nah ini yang nggak lupa. Teman-teman aktivis mahasiswa Jakarta pun juga, kok gimana kok Surabaya nggak? Loh kita menolak tetap. Itu bagian dari contoh Orde Baru. Dan saat Surabaya itu memang kalau ini belum selesai, berarti kondisi politik Jakarta ya belum selesai. Sangat besar bagi waktu itu kan memang Surabaya yang diincar. Nah muncullah akhirnya, apalagi setelah itu karena window cepat akhirnya muncullah
karena setelah Surabaya nggak diam, muncul aktivis-aktivis yang lain lagi muncul lagi, ada namanya Forkot, terus ada namanya pamflet, nah itu muncul. Yang akhir terus muncullah peristiwa Semanggi, dua itu. Ya ke Surabaya memang, karena untuk menyelesaikan Jakarta nasional ya Surabaya selesai dulu memang. Karena sekali-kali sekarang kayak apa namanya truk trailer, lu sekali berhenti macet semua seperak-peraknya. Nah itu ngerinya Surabaya itu. Surabaya adalah kunci katanya. Kunci itu. Nah itu salah satu kisah sebenarnya memang salah satu yang tidak pernah saya lupakan, bahwa peristiwa 98 itu adalah bukan peristiwa yang begitu saja. Bahwa ada orang-orang aktivis 96, aktivis yang 27 Juli yang tetap memperjuangkan dalam kondisi teror Orde Baru. Teman-teman juga melakukan perjuangan di bawah tanah dan pelan-pelan mulai jadi yang karena saat itu yang bisa kampus ya kampus. Gitu. Akhirnya ke kampus lah ya itu kita. Ya Mas Bambang tetap juga, Pak Armuji juga tetap, teman-teman karena beliau ini Pak Armuji aktif di kalau sepanjang saya aktif PD Perjuangan, waktu juga ikut kan belum berani seperti itu. Akhirnya teman-teman biar tidak terkontaminasi bahwa ditunggangi oleh PD Perjuangan. Nah, teman-teman mahasiswa yang dulu aktif di 27 Juli, akhirnya yang menggerakkan itu. Tujuannya bukan apa-apa, memang itu udah baru. Dan tadi saya katakan bahwa antara kalau tidak dipelopori teman-teman, tidak kemungkinan saya katakan bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, kalau nggak ada kepemimpinan dari teman-teman itu, kerusuhan terjadi di Surabaya. Mengarahkan, mengkanalisasi, bayangkan tiba-tiba fotokopi 500 tahun segitu. Mana duit dari mana? Wes nggak bisa makan mahasiswa itu. Udah nggak bisa waktu itu. Mungkin nggak pernah ngalami ya sebenarnya. Belum. Nah saya udah ngalami itu, susah itu. Itu udah kita banyak rata-rata kan seperti itu. Nah, itu yang mungkin singkat kalau ada yang sepanjang saya itu. Tadi sempat dijelaskan Mas Pur kalau ternyata anak-anak ini juga rumahnya sampai diincer loh, disamperin, dicariin, jadi buron mungkin istilahnya ya. Betul. Saat itu apa yang dipikirkan ketika menjadi istilahnya buronan ya? Iya, karena kan begini, kalau kan menganggap bahwa peristiwa Kuda Tuli itu dalangnya kan PRD, nah PRD dan aktivis yang lainnya itu. Nah padahal dalangnya Orde Baru sebenarnya kerusuhan itu, bukan kita lah dalangnya, mereka lah dalangnya. Siapa yang bisa mampu mengerahkan itu ke menghancurkan kantor di Ponorogo kalau bukan mereka yang mengerahkan itu. Cuma memang Surabaya juga yang sebenarnya menyatukan gerakan. Jadi ada gerakan buruh, ada gerakan teman-teman yang aktivis buruh, seniman, terus yang mahasiswa itu bisa berkumpul hanya di Surabaya waktu itu. Nah itulah yang dibawa ke itu. Nah karena ini dianggap berbahaya, karena gini, ini mereka tahu bahwa 1 Juli ini tidak akan berhenti perlawanannya, maka dicari-carilah. Termasuk saya punya rumah di Depok, saya aslinya Depok. Itu ya datangnya sama aparat cuma. Dan waktu itu orang tua saya nggak tahu kalau saya aktif. Itu sampai kaget. Semua aktivis tidak direstui begitu ya? Rata-rata begitu tahun itu. Pertama saya sendiri anak pegawai negeri, ya toh. Pegawai negeri, bapak saya itu orang pegawai yang baik-baik. Jawa kan ya toh. Ya, biasa begitulah, nggak banyak tuntutan. Nah saya sendiri kan masuk ke Surabaya tahun 93, masuk UNER. Wis gak ngerti politik juga sebenarnya. Nah, tapi saya waktu itu karena kalau kembali lagi ya nggak apa ya, saya cerita dulu awal. Jadi bahwa saya juga ujuk-ujuk jadi aktivis juga tidak itu juga, tapi ternyata saya juga melalui proses juga yang panjang lah. Artinya waktu itu saya bisa menolak untuk tawaran dari Krakatau Steel untuk sekolah di Jerman pun saya tolak. Terus kan dia beasiswa itu. Jadi saya tolak juga. Artinya saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Di Surabaya pun juga saya nggak punya saudara juga tetap maju. Nah ada kisah sendirilah buat pribadi saya soal itu. Ya dulu saya ikut pendampingan pemulung ya di awal saya mulai aktivis ketika saya tergerak hati ya waktu diajak seseorang untuk mendampingi pemulung di Manuan sana. Nah, sudah akhirnya sampai sekarang jadi aktivis itu. Nah kenapa itu diincar seperti itu ya karena melihat bahwa teman-teman ini ternyata tidak berhenti gitu loh sampai di rumah.
Artinya orang tua saya semua juga stres juga karena saya nggak tahu bahwa taunya anaknya itu kuliah benar-benar api-api. Tiba-tiba didatangi karena udah tahu sudah julid apa hubungannya anakku kayak begitu. Jadi tidak hanya saya, banyak teman-teman. Ada Mas Topik, Dandi dan lain juga disamperi juga. Sampai kita bikin kosnya juga, kita di Mojo Tegal pun dia samperi. Untung waktu itu kita diselamatkan sama teman-teman saya pribadi. Karena waktu itu kan setelah itu kan muncul kasus penculikan. Penculikan itu. Jadi waktu itu kan markasnya kita sama markasnya nasional, aman itu kan ada Herman Hendrawan, terus Bimo. Nah di Surabaya itu di kosan saya Mojo Tegal itu. Untung saya di backup sama teman Papua waktu itu. Karena waktu itu heran, karena ada pemulung itu pakaian besar, pakai jam, itu saya lihat ke kamar saya, gitu loh. Hampir saya tangkap, akhirnya saya dijaga sama teman-teman Papua. Akhirnya saya nggak dibawa. Itu kisah itulah, salah satu itu. Itu jadi kenapa ternyata kita nggak berhenti, mulai dari 2 Juli itu nggak berhenti. Sama Mas Bambang juga nggak berhenti, semua nggak ada yang berhenti. Jadi nggak ada yang apa, jadi kenapa mereka harus menghabisi sampai seakar-akarnya kayak gitu. Mereka ini tahu kalau nggak mungkin mereka tidak peristiwa ini tidak akan muncul kalau tidak ada yang dipelopori, dan mereka tahu kok datanya itu dan tahu semua fotonya saya di mana tuh tahu kok. Ternyata mereka punya semua data itu. Okay. Berawal dari background orang tua bekerja di pegawai negeri, kemudian tiba-tiba anaknya menjadi seorang aktivis yang harusnya mendapatkan beasiswa di Jerman tapi ditolak demi mengikuti hati nurani, kita bilang seperti itu ya, karena itu berdasarkan dorongan dari diri. Apa yang saat itu menguatkan sehingga akhirnya memilih untuk saya mendampingi pemulung saja nih daripada pendidikan harus di luar negeri, padahal dalam bentuk beasiswa saat itu. Beasiswa. Jadi saya ngambil beasiswa karena kan begini, bapak saya ini kan pegawai negeri, mulai awal sampai itu, karena bapak itu bagian aneka industri, salah satunya Dirjen Kimia. Nah itu, nah satunya kan Podo lah. Nah satunya kan wilayahnya Krakatau Steel waktu itu. Nah, Steel. Nah saya ini kan karena saya ini akhirnya ditawarkan beasiswa, akhirnya adik saya yang ngambil itu. Nah, adik saya ngambil, saya enggak mau. Tapi walaupun adik saya aktif, tetap aja jadi aktivis juga. Nah, jadi saya keluar dari keluarga pegawai negeri, tapi ternyata 2 anak laki-lakinya aktivis semua. Nah, waktu itu dorongan saya sederhana waktu itu. Jadi memang waktu ketika saya ini kan sebenarnya aktivis gereja. Aktivis gereja yang hidupnya itu hanya di sekitar altar. Doa pagi, gitu aja. Tidak pernah sosial. Itu mulai dari SD sampai SMA, kayak begitu ya. Masuk kampus entah kenapa ya, saya juga nggak ngerti juga bahwa tidak pernah ada juga pernah cita-cita saya tuh jadi aktivis juga tidak ada, dan pernah terlibat itu juga tidak ada. Dan pada saat itu akhirnya saya tidak tahu ya. Akhirnya saya tuh karena saya juga baca juga buku-buku teologi ya. Saya dikasih sebuah buku bagus namanya itu. Namanya Mysterium Liberation. Teologi Pembebasan. Nah, pembebasan itu saya baca. Waktu itu yang saya baca adalah bagaimana peristiwa Amerika Latin. Nah, bagaimana waktu itu banyak aktivis gereja itu menjadi pelopor-pelopor gerakan revolusioner di sana. Sama, akhirnya kok gimana Mas? Nah, akhirnya saya ketemu dengan nama seorang Romo. Nah, Romo itu Romo Hurdo, saya kata. Hurdo itu. Diajaklah saya live in di Manuan sampai hidup bersama. Jadi hidup bersama dengan mereka. Kan dulu kan gambaran kita kemiskinan tuh gelap, penuh dengan penipuan, kekerasan dan lain-lainnya. Nah, akhirnya saya live in di situ dan hidup bersama. Ya nggak tahu ya, saya menemukan ternyata di tengah kegelapan itu ada namanya terang. Nah, terang. Nah, tapi kan saya nggak, akhirnya terang itulah yang saya bawa, itu loh pengalaman itu. Lalu live in yang kedua saya di Kediri itu. Jadi saya itu ke Kediri
ikut dengan pekerja pangkal batu. Batu besar itu. Nah, langsung pecahin tuh. Saya ikut bekerja di situ. Jadi live-in di situ, diajarkan untuk mecahin batu besar. Bayangkan satu cikrak itu loh, Rp250. Rp250. Saya nggak bisa bayangkan tuh, kok bisa ya mereka bisa hidup ya. Nah, akhirnya saya live-in hampir 1 minggu lah di situ. 1 minggu saya hidup bersama dengan mereka. Sama juga. Pertanyaan saya kan cuma satu. Kenapa mereka bisa bertahan? Gitu. Ternyata mereka saling mengutangi. Iya, tidak. Jadi begini misalnya. Kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Nah, ini filsafatnya ini. Kalau kita duduk masih diterima di ruang tamu, maka masih dianggap tamu. Beda lagi dengan di dapur. Nah, kalau sudah di dapur, nah akhirnya saya baru tahu karena saya sudah di dapur. Karena saya dianggap sebagai anak juga, sehingga keluarga. Tahu semua. Ternyata apa? Ternyata mereka saling begitu. Bayangkan mereka saling ngutang. Jadi kedatangan tamu itu juga kadang-kadang kita hati-hati benar. Kedatangan tamu kan sedang, tapi itu jadi beban mereka tanggung jawab. Akhirnya mereka utang beras untuk menyediakan kita. Biar mereka tidak kelihatan bahwa mereka tuh miskin. Nah, itu akhirnya mempengaruhi juga dalam hal kita memberikan bantuan waktu itu. Dikasih sapi mereka nolak. Nolak, gengsi masih ada. Nah, itu aja, kasih si B. Wah, akhirnya Pak. Waktu itu kan kita mau ke gereja, kasih program, ditolak program sapi. Ternyata apa? Enggak itu. Akhirnya cuma soal metode saja, metode untuk dengan. Akhirnya lama-lama pelan-pelan bisa mereka ngomongin. Nah, itulah semangat akhirnya dari situ. Akhirnya saya mulailah bertemu dengan teman-teman aktivis yang lain. Disitulah saya mulai tergerak bahwa namanya kehidupan ataupun keselamatan ataupun yang tidak hanya di sekitar altar, tapi di luar altar juga ada. Nah, itulah akhirnya saya mulai di situ. Itulah kisah sederhana. Sampai orang tua saya nggak tahu, Sampai orang tua kaget karena tahunya saya itu Miss Dinar, pelayan pastur. Buat cucu orang terkenal lah sudah pastur, terus masuk juga saya sudah pernah jadi ketua dewan dewan pemuda, kalau itu pernah semua. Artinya sudah pernah semua itu. Sampai pada akhirnya baru tahu orang tua saya itu ketika saya mulai di penjara. Jadi bayangkan, saya tuh namanya uang untuk hidupan kos, ya buat bayar teman-teman aktivis itu loh, buat beli komputer kayak gitu. Saya nggak tahu komputer sekarang di mana, nggak ngerti. Tapi ya itulah. Tapi saya senang di situ bahwa bibit-bibit inilah akhirnya teman-teman inilah yang akhirnya bahwa tidak mudah juga orang itu nggak mungkin tiba-tiba muncul. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini yang membedakan bahwa seperti orang bilang generasi padi dan generasi strawberry. Generasi padi itu dibuang mukanya jelek, hancur ya, tapi tahan di bawah tekanan. Nah, sementara kita juga kebiasaan buruk. Nah, sementara kita ini kan menganggap anak jangan sampai kayak kita. Makanya akhirnya anak-anak itu kelihatan bagus strawberry. Nah, itu salah kita juga sebenarnya yang sudah merasakan generasi padi itu. Generasi padi udah ngerasain akhirnya nggak mau seperti kita. Jangan sampai anak saya susah. Gitu. Nah, itu belajar kisah. Intinya cuma satu, teman-teman itu teman-teman itu harus diajak lah kayak gitu. Berawal dari anak yang aktif ya, religi gitu ya. Yang berakhir harus di-sel. Tapi mungkin ada beberapa stigma negatif juga dari masyarakat. Mungkin kalau arek Surabaya nyebutnya Mas Pur ngokong, dablek gitu. Ya banyak lah julukan tuh banyak lah. Baik, Mas Pur, terakhir. Kemudian apakah dengan segala perjuangan, banyak hal yang dikorbankan juga, stigma yang muncul dari masyarakat, goalsnya apakah saat itu sudah tercapai? Jujur kalau ngomong goal memang waktu itu belum tercapai sebenarnya. Karena juga kita waktu itu tidak menghendaki namanya sebenarnya waktu itu kan tidak seperti inilah kayak begitu. Jadi salahnya kalau menurut saya juga kalau kita refleksi saja ya sebenarnya. Ketika kita teman-teman sudah memperjuangkan kembali ke konstitusi, ke pemilu, harapannya kita waktu itu adalah teman-teman aktivis itu kan juga sebenarnya harus masuk ke partai politik, gitu loh. Ternyata enggak, teman-teman milih balik ke kampus. Nah itu artinya bahwa
ada situasi yang sangat situasi yang kaget lah. Bayangkan dari kondisi yang sangat otoriter, tiba-tiba ruang dibuka, kaget toh. Nah, saya pikir itu sama. Jadi kadang-kadang gini, walah PDI Perjuangan kok gini-gini. Lah itu salah kalian, dia bilang. Kenapa kalau ditawarin kamu masuk? Ya karena begini. Nah, gini. Artinya bahwa waktu itu kita betul-betul teman-teman partai juga berjuang ya, terutama teman PDI Perjuangan dan partai. Tiba-tiba kan terjadi terbukaan informasi, banyak 100 undang-undang lewat itu, dan itu lolos zaman Pak Habibie. Nah itu, kenapa? Ini juga proses transisi itu. Nah akhirnya dalam perjalanan memang kita tidak bisa, transisi itu tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata masih muncul sisa-sisa Orde Baru, dan itu terlihat. Akhirnya muncul kasus pembakaran kantor Golkar di Ahmad Yani itu. Sebenarnya itu adalah bagian dari teman-teman aktivis juga yang sama itu. Nah itu contoh salah satu kenapa kita nggak goal. Nah kalau sekarang saya mengatakan tidak goal, memang belum sepenuhnya goal. Tetapi ruang-ruang sudah terbuka. Artinya ruang demokrasi, ruang orang teman-teman berpartisipasi itu sudah terbuka. Persoalannya memang tidak semua orang siap dengan keterbukaan. Betul. Karena penduduk pendidikan. Contoh saja, tidak hanya itu. Soal sederhana, cara berpakaian saja. Kita ini kalau udah terbuka itu kan gini, masa masih gembel-gembelan kan gitu. Itu karena ada bawaan. Jadi teman-teman dulu tuh susah ya, mengubah cara berpakaian saja, mengubah perilaku yang biasa kencang-kencang, lalu kan kalau ketika masuk ruang terbuka kan mereka juga mau nggak mau ada namanya proses negosiasi, proses namanya moderasi dan lain-lain. Nah itu tidak siap. Teman-teman biasanya kencang, kalau enggak. Nah disinilah rata-rata tidak semua punya kemampuan itu. Soal sulit loh, misalnya saya contoh misalnya bayangkan saya ingat Budiman itu tetap jadi yang pas saya pelakuannya angkat kakinya, dia nggak tahu dia anggota dewan. Andi Arief juga begitu, sama juga. Nah, jadi intinya bahwa tidak mudah menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Nah, persoalannya secara mental itu siap enggak. Nah, disitulah saya bilang kadang-kadang juga ada aktivis juga keluar dari ya semangatnya dulu. Dan saya nggak bisa nutupi juga bahwa teman-teman akhirnya justru teman aktivis yang dulu itu keluar dari real perjuangan awal. Karena apa? Tidak siap menghadapi kondisi yang demokratis itu. Karena tiga persoalannya kan, apakah dulu ikut-ikutan, atau karena dorongan diri sendiri. Nah itu pasti akan membedakan itu. Artinya bahwa posisi kemiskinan yang saya alami itu bukan karena keadaan, tapi karena pilihan. Itu kata kuncinya itu. Jadi kalau saya tuh nggak mampu, itu karena pilihan saya. Bukan karena, jadi hanya lewat jalur inilah saya bisa akan memperjuangkan hal yang menurut saya ingin capai. Kalau belum tuntas kita perjuangkan. Nah, kenapa saya masuk PD Perjuangan? Saya siap miskin saya. Karena itu bukan karena itu pilihan ya. Jadi bukan karena sebuah keadaan itu loh. Artinya bahwa nah inilah kadang-kadang refleksi ini bahwa kita jangan nyalahkan itu, karena kemiskinan itu, kesengsaraan itu lagi bukan karena keadaan tapi karena juga pilihan. Nah, tinggal persoalannya kita menyalahi itu atau sadar dengan kesalahan itu. Nah, itu sebenarnya. Mas Pur, satu kalimat singkat saja tentang reformasi demokrasi. Belum tuntas. Belum tuntas dan harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Purwadi sudah berbagi cerita, pengalaman yang luar biasa. Ternyata di balik sosok Mas Pur ini banyak hal yang dikorbankan ya. Ya, anaknya basicnya religi, ternyata bisa loh memperjuangkan, ikut menjadi penggerak ya. Nggak cuma dari UNER aja, tapi ikut menggerakkan kampus-kampus lainnya dan mengumpulkan massa. Belum tuntas dan harus diperjuangkan, dan sampai ke depan harus diperjuangkan. Lihat PD Perjuangan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini di Reformasi Demokrasi. Terima kasih juga Cak Ji sudah mewadahi kita bersama untuk sharing bersama. Baik, kita berjumpa di podcast berikutnya, Jagongan Surabaya.